Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Mamnurmana Renita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis untuk CPMK 1 hingga CPMK 5 yang dimana diampuni oleh dosen Bapak Hamdan SEMM. Seperti yang kita tahu, CPMK 1 ini konsep dasar komunikasi, di mana tersebut ada 4 materi: bentuk dasar, proses, hambatan, cara mengatasi komunikasi, komunikasi intrapribadi, antarpribadi, komunikasi dalam organisasi, komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi bisnis. Menurut Hemstreet dan Beatty dalam Business Communication, prinsipal dan metode komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sementara itu, both komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Namun komunikasi dianggap efektif hanya jika orang lain memahami pesan Anda dengan benar dan memberikan respons sesuai dengan yang Anda inginkan. Contohnya, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dimahami. Kedua belah pihak yang cenderung fleksibel dan informal. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Komunikasi dapat terjadi pada tingkat antar daerah, antar wilayah, maupun antar negara. Jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi verbal sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain secara tertulis maupun dengan lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Dalam dunia bisnis dapat dijumpai berbagai macam contoh komunikasi verbal, misalnya membuat dan mengirim surat pengantar barang, membuat dan mengirim surat teguran atau peringatan kepada nasabah, membuat dan mengirim surat penawaran barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat penawaran barang, ataupun membuat dan mengirim surat pengaduan kepada pihak lain. Begitu juga komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam hubungan bisnis adalah komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, atau body language sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal sebagai berikut: menggertakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, mengeluarkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, gambar pria atau wanita dipasang di pintu toilet untuk menunjukkan kamar sesuai dengan jenis kelaminnya, berpangku tangan untuk menunjukkan seorang sedang melamun. Proses komunikasi ini terjadi dalam 6 tahap. Menurut Both dan Thiel dalam Business Communication, mengirim mempunyai satu gagasan atau ide, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan, penerima menyimak pesan, penerima menafsirkan pesan, dan penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada si pengirim. Hambatan komunikasi ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya gangguan, informasi berlebihan, perbedaan persepsi, perbedaan bahasa, lingkungan keterbatasan, maupun taktik yang memperdaya. Cara memperbaiki komunikasi.
Persepsi apabila seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh komunikasi, atau apabila prediksi tepat, audiens akan dapat membaca dan menerima tanggapan dengan benar. Yang kedua, ketepatan mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran. Seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang dalam kerangka berpikir mereka. Yang ketiga, kredibilitas memiliki suatu keyakinan dan optimisme yang tinggi bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Pengandalian dalam komunikasi audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Yang terakhir adalah keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens. Komunikasi dalam lingkungan organisasi. Organisasi adalah kelompok masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melaksanakan fungsi dengan baik. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang terbentuk di dalam organisasi, di mana proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi tersebut. Dari definisi tersebut, dapat digambarkan bahwa dalam suatu organisasi menyaratkan adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan sebuah individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang jelas, seperti pemimpin, staf, dan karyawan. Adanya perbagian kerja dalam arti setiap orang yang sebuah institusi yang baik, yang komersial maupun sosial, memiliki suatu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan komunikasi dalam organisasi. Berikut komunikasi dalam organisasi ditunjukkan untuk mensosialisasikan peraturan berlaku dalam organisasi, mensosialisasikan program kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, membina hubungan secara hierarki organisasi secara vertikal dan horizontal, menyelesaikan masalah, membuat keputusan. Kegiatan-kegiatan organisasi yang secara umum berkaitan dengan hubungan manusia dan pertukaran informasi. Ada 7 tahap. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dan pemasok, interaksi dengan peraturan yang ada. Pola pikir komunikasi dalam organisasi. Saluran komunikasi formal merupakan saluran komunikasi yang terjadi dalam organisasi secara formal dan akan mengikuti struktur organisasi yang ada dalam prinsip pembagian tugas. Dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, komunikasi formal biasanya berhubungan dengan masalah kedinasan. Secara umum terdiri dari komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang kedua adalah saluran komunikasi informal. Informal merupakan kebalikan dari saluran komunikasi formal, yaitu saluran komunikasi yang tidak mengikuti struktur formal hierarki organisasi. Biasanya terjadi secara spontan sebagai akibat dari adanya pemasaran, kebutuhan, persamaan tugas, dan tanggung jawab. Komunikasi informal ini mempunyai hal-hal yang positif. Contohnya, bila jalan yang tempuh melalui komunikasi formal melewati hambatan dan terpaksa dengan komunikasi informal, ada suatu konflik dan penuh ketegangan. Komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi. Komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri, contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Meskipun pada disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas, komunikasi intrapribadi melekat kepada komunikasi 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri. Variabel komunikasi intrapribadi. Terdapat beberapa variabel intrapersonal yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal, yaitu nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan. Ketiga hal tersebut merupakan dasar kesadaran diri yang menjadi landasan bagi komunikasi. Nilai-nilai adalah orientasi ideal yang berdasarkan kepercayaan.
Sikap adalah interaksi terhadap orang atau kejadian yang dipelajari dan berimplikasi terhadap evaluasi positif. Ketiga adalah kepercayaan, adalah pandangan berdasar tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Fungsi komunikasi intrapribadi. Berikut fungsi komunikasi intrapribadi adalah kesadaran diri. Komunikasi intrapribadi memungkinkan orang untuk menyadari diri setiap aspek kehidupan mereka. Dengan introspeksi, orang akan menjadi sadar akan kualitas yang membentuk kepribadiannya. Yang kedua adalah rasa percaya diri. Sadar diri yang merupakan seorang merasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Ketiga adalah manajemen diri. Fakta bahwa seorang sadar akan kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya. Ia akan melengkapi dirinya untuk mengelola urusan sehari-hari secara efisien dengan menggunakan kekuatan secara maksimal yang ada pada pengkomunikasi kelemahannya. Nomor 4 adalah memotivasi diri. Pengetahuan mutlak tentang apa yang seorang inginkan dari kehidupan dan memungkinkan orang tersebut berusaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut sambil terus memotivasi diri mereka sendiri. Yang kelima, terfokus. Keenam, kemandirian. Kesadaran diri mungkin orang untuk mandiri. Nomor 7, yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi. Orang yang akan sangat mudah beradaptasi dalam lingkungannya karena pengetahuan tentang kualitas dirinya sendiri memungkinkan untuk percaya diri. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi utama yang dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggambarkan peserta yang tergantung antara suatu sama lain, memiliki sejarah bersamaan. Komunikasi antar pribadi melibatkan suatu kepercayaan atau individu. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah mengenal diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi antar pribadi adalah menunjukkan jati diri atau diri sendiri. Apabila Anda terlibat dalam pertemuan antar pribadi dengan orang lain, maka banyak sekali pelajaran yang Anda dapat peroleh dengan baik. Nomor 2, pengetahuan dunia luar. Komunikasi antar pribadi membuat Anda mampu memahami lebih banyak tentang diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah menciptakan dan menjaga hubungan menjadi lebih berarti. Setiap orang mempunyai keinginan yang sangat besar untuk dapat membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Apa makna pesan verbal dan non-verbal? Menurut budaya yang bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, verbal atau non-verbal, dan kapan mengkomunikasikannya. Adanya pertemuan antar individu dengan latar belakang asal-usul budaya yang berbeda, maka komunikasi antar budaya pun dapat berlangsung. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya hubungan komunikasi yang harmonis bisnis antara mereka. Dengan adanya globalisasi, semakin luasnya berbagai produk dan jasa, termasuk teknologi komunikasi ini, menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain. Fungsi komunikasi antar budaya. Berikut fungsinya. Untuk fungsi pribadi sendiri di sini ada 3. Yang pertama adalah menunjukkan identitas sosial, menunjukkan asal-usul, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan integrasi sosial, menunjukkan sikap kesatuan dan menerima perbedaan. Dan yang ketiga adalah menambah wawasan budaya. Untuk fungsi sosial sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menjembatani kesenjangan. Pelaku komunikasi saling menjelaskan perbedaan tafsir pesan yang disampaikan. Yang kedua, memperkenalkan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang ketiga, memberikan budaya sesuai budaya masing-masing. Pentingnya komunikasi antar budaya. Sejalan dengan perubahan zaman serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, mobilitas masyarakat semakin tinggi dan dinamis, serta siap beradaptasi menghadapi berbagai hal baru. Berjumpa dengan teman ataupun partner, biasanya bahkan berkomunikasi dengan orang yang belum pernah dikenalnya.
Kondisi di sekitar kita menyebabkan komunikasi antar budaya disarankan semakin penting pada saat ini. Antara lainnya adalah karena adanya mobilitas manusia, saling ketergantungan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pola imigrasi, adanya globalisasi, dan kerjasama ekonomi regional di berbagai belahan dunia. Salah satu implikasi globalisasi adalah semakin meningkatnya individu melakukan komunikasi dan membangun hubungan antar wilayah dengan berbagai suku bangsa dan negara, sehingga memahami komunikasi antar budaya menjadi semakin penting karena perbedaan budaya, bahasa, ideologi, orientasi, dan gaya hidup. Penggunaan waktu, pakaian, warna kulit, serta tata cara yang berlaku akan berpotensi menjadi konflik bagi masing-masing pihak jika tidak mau memahami pihak lainnya. Untuk CPMK 2 terdiri dari 2 materi. Yang pertama adalah perencanaan perorganisasian, preferensian pesan bisnis. Yang kedua adalah pesan bisnis rutin, pesan positif dan persuasif dan negatif. Yang pertama adalah mengorganisasikan pesan-pesan. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan disampaikan oleh pemimpin kepada bawahan terkadang tidak berorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi biasanya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bertele-tele, kedua memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, ketiga menyajikan ide-ide yang tidak logis, 4 informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memutuskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi audiens. Organisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan yang menjadi tantangan bagi komunikator. Hal ini juga perlu diperhatikan dan subjek yang harus jelas, semua informasi harus berhubungan subjek dan tujuan, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis, dan terakhir semua informasi yang penting harus sudah cukup. Revisi pesan-pesan bisnis. Setelah tahapan perencanaan, perorganisasian, dan pembuatan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi. Terhadap pesan-pesan bisnis, revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan sesuai dapat ditinjau ulang dan disembunyikan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketik, kekurangan lainnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Keterampilan merevisi. Dalam menulis surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila menyampaikan pesan-pesan cenderung dilakukan secara asal-asalan dan ceroboh. Pesan-pesan bisnis terjadi menjadi 2 pesan, yaitu disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kedua bentuk pesan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan sisi penulisan, gaya penulisan maupun cara penyampaiannya. Pesan-pesan bisnis tertulis dalam bentuk tertulis dimulai dari penulisan draft. Selanjutnya, penelaahan lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan melalui gaya bahasa yang digunakan. Mengedit isi, bagaimana memasukkan poin-poin urutan yang benar, apakah terdapat keseimbangan yang baik maupun ide yang telah memperoleh versi pembahasan yang cukup. Mengedit mekanika atau teknik penulisan, mengedit formal dan layout. Pesan-pesan bisnis terbagi menjadi 3, yaitu substansi pesan, perorganisasian pesan, dan gaya bahasa. Tiga jenis kalimat yang efektif: kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. CPMK 3 terbagi menjadi 2 materi. Yang pertama dasar-dasar korespondensi bisnis dan laporan proposal bisnis. Penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif.
Namun untuk menghasilkan pesan terbaik, Anda harus menerangkan 3 langkah proses menulis sebagai berikut. Langkah pertama, dan rencanakan pesan Anda, walaupun perencanaan pesan-pesan positif. Langkah kedua, tulis pesan Anda dan mulailah mengadaptasi pendekatan Anda dari sudut si penerima. Dan ketiga, selesaikan pesan Anda. Tidak masalah apakah pesan Anda singkat atau langsung, namun mudah dimengerti oleh si penerima. Membuat permintaan rutin. Contoh-contoh umum permintaan rutin terdiri dari melakukan tindakan sederhana yang Anda butuhkan, hanya meminta apa yang Anda ketahui, apa yang Anda inginkan, dan mengapa membuat pesan tersebut. Penulisan pesan-pesan positif. Berikut adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dari penulisan pesan-pesan positif, yaitu ide-ide pokok yang jelas, penjelasan rinci bagian pertengahan dari suatu pesan-pesan yang rutin, penutup, surat-surat yang telah disampaikan. Korespondensi bisnis dan korespondensi bisnis. Dasar-dasar korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dari bentuk dalam surat, memo, agenda, proposal, maupun laporan bisnis. Korespondensi dalam bisnis memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan surat yang baik, jelas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis yang baik. Masyarakat sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan dan mencapai kerja yang baik sesuai rencana. Menyebarkan kegiatan tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis terjadi antar perusahaan dengan pihak luar. Jenis-jenis surat korespondensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, korespondensi dan citra baik, korespondensi dan reputasi, korespondensi dan kepercayaan. Berikut adalah karakteristik laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary test, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Yang di samping itu, laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama adalah gaya penulisan pribadi, grafik untuk lebih menekankan penulisan, judul dan subjudul, format memo atau surat. Secara umum, manfaat dari membuat proposal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan kerja atau rencana. Yang kedua, memberi masukan atau usulan kepada pihak lain. Yang ketiga, meminta bantuan kepada pihak lain. Yang keempat, meyakinkan orang lain atau pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir adalah dapat menjelaskan secara singkat tentang apa, bagaimana, dan kapan kegiatan berlangsung. CPMK 4 terdiri dari 2 materi. Yang pertama adalah resume dan kedua adalah lamaran pekerjaan. Pendekatan AIDA sendiri adalah attention, interest, desire, dan action. Surat lamaran kerja terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, paragraf pertengahan dalam suatu ruangan yang singkat, dan terakhir adalah paragraf penutup. Persiapan menulis resume. Istilah resume sering disebut juga dengan CV atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Dalam persiapan resume ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mencari informasi penting, adalah mencari informasi yang relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Analisis karir dan analisis pekerjaan perusahaan yang telah disediakan suatu program orientasi. CPMK 5 adalah konsep wawancara bisnis, negosiasi bisnis, pertemuan bisnis, dan presentasi bisnis. Ini mencakup 4 materi. Yang pertama adalah wawancara bisnis, negosiasi bisnis, pertemuan bisnis, dan presentasi bisnis. Yang pertama adalah wawancara bisnis. Pada saat Anda masuk ke ruang wawancara, kepribadian Anda yang akan dinilai. Dan antara lain inilah yang akan mencakup penampilan Anda secara fisik.
gerak-gerik Anda yang sopan dan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerja sama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, dan selera humor. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja, pertanyaan-pertanyaan biasanya mencangkup pertanyaan pekerjaan yang akan dilamar. Contohnya, jika Anda masih bekerja, mengapa Anda ingin beralih pekerjaan? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut dan mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Negosiasi bisnis. Proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih. Untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain persiapan yang cermat, presentasi dan evaluasi, keterampilan, pendekatan yang logis, dan kemauan untuk membuat konsensi. Tujuan negosiasi bisnis ada 6. Yang pertama adalah tujuan agresif, tujuan kompetitif, tujuan kooperatif, tujuan pemusatan diri, tujuan defensif, dan tujuan komunikasi. Untuk tujuan negosiasi bisnis adalah untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak, memenuhi harapan atau keinginan, memperoleh keuntungan, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, dan mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Presentasi bisnis. Berikut adalah tujuannya: menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak suatu. Berikut adalah menyusun format presentasi. Sebelum melakukan presentasi, sebaiknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan presentasi dipersiapkan, terutama yang berkaitan dengan format presentasi. Menyusun format presentasi bisnis dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ada bagian intensitas, gerakan, keakraban, kebaruan, humor, dan ketegangan. Dan bagian isinya adalah penekanan, urutan-urutan bagian isi, dan mempertahankan minat audiens. Yang terakhir adalah bagian penutup, yaitu meringkas pokok pikiran, menggarisbawahi tahap selanjutnya, dan menutup dengan kesan yang baik. Personalitas dalam presentasi. Berikut adalah cara berpakaian dalam presentasi formal. Pakaian menunjukkan kepribadian yang rapi. Pandangan mata untuk terus kewibawaan, etika melakukan presentasi. Ekspresi wajah, sikap tubuh, suara, dan bahasa sebaiknya dalam presentasi menggunakan bahasa yang baku. Berikut adalah presentasi saya dari UAS Komunikasi Bisnis ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan jelas, karena saya memanfaatkan waktu singkat mungkin merangkum 5 CPMK materi dari Bapak dosen Edi ini untuk kita pelajari bersama sebagaimana mestinya. Semoga kalian semua bisa menerima baik kekurangan dan kelebihan dari materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.